Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Kembali lagi dengan Bu Disa. Hari ini kita akan membahas materi permintaan dan penawaran. Anak-anakku sekalian, di materi permintaan dan penawaran, diharapkan kalian mampu untuk yang pertama, menjelaskan pengertian permintaan dan penawaran. Yang kedua, menjelaskan hukum dan kurva permintaan dan penawaran. Yang ketiga, menjelaskan fungsi permintaan dan penawaran. Yang keempat, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Dan yang terakhir adalah menentukan keseimbangan harga atau equilibrium. Yang pertama, kita harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan permintaan dan penawaran. Nah, permintaan itu bahasa ekonominya atau bahasa Inggrisnya adalah demand. Adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Kalau penawaran, itu bahasa Inggrisnya atau bahasa ekonominya supply. Adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat dijual oleh penjual pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Nah, jika kita lihat lebih lanjut, perbedaan antara permintaan dan penawaran itu terletak pada subjek atau pelakunya. Kalau permintaan, itu subjeknya adalah konsumen, sedangkan penawaran, subjeknya adalah penjual atau produsen. Oke, baiklah. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana membuat kurva permintaan atau demand curve. Nah, di sini sudah Ibu sediakan garis yang horizontal dan garis yang vertikal. Nah, jadi di sini kita harus ingat ya ada dua variabel, yaitu harga sama jumlah barang atau P dan Q. Nah, untuk yang horizontal ini adalah sumbu yang Q atau quantity, sedangkan yang vertikal ini adalah P atau price, harga. Nah, ini titik 0 yaitu titik originnya. Nah, sesuai dengan hukum permintaan, yaitu ketika harga meningkat, maka permintaannya akan turun. Oke, kita contohkan ya. Ini kondisi yang pertama yaitu P1 dan yang ini adalah Q1. Lalu ketika harga meningkat, berarti P2 ya. Kalau meningkat kan dia menjauhi 0, berarti dia ke atas. Kuantitinya akan turun, berarti dia mendekati 0. Di sini Q2. Oke, kita anggap di sini titiknya. Nah, terus ketika harganya turun, berarti kan dia mendekati 0. Kuantitinya meningkat atau permintaannya jadi meningkat. Di sini P3, di sini Q3. Nah, jadi bentuk kurvanya adalah dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, seperti ini. Dilambangkan dengan D. D itu adalah demand. Oke, kali ini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara membuat kurva penawaran atau supply curve. Nah, di sini sudah disediakan sumbu horizontal dan sumbu vertikalnya. Nah, ingat ya, dia ada dua variabel, yaitu price atau harga dan Q adalah quantity. Untuk sumbu yang horizontal, berarti itu sumbu Q atau quantity. Sedangkan yang vertikal itu sumbu P atau price. Nah, ingat lagi hukum penawaran, yaitu ketika harga meningkat, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat. Oke, kita buat di sini kondisi awal, berarti di sini P1 dan di sini Q1. Oh ya, di sini titik 0 ya, atau
titik origin. Nah, terus tadi ingat kalau misalnya harganya meningkat berarti kuantitinya juga meningkat. Nah, terus kalau misalnya harganya turun maka kuantitinya atau penawarannya juga turun. Sini P3, sini Q3. Oke, di sini. Nah, jadi bentuk kurvanya yaitu dari kiri bawah ke kanan atas ya, dilambangkan dengan S yaitu supply. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang bentuk fungsi permintaan dan bentuk fungsi penawaran. Nah, yang pertama, Ibu akan menjelaskan dulu tentang bentuk fungsi permintaan. Bentuk fungsi permintaan adalah sebagai berikut. QD sama dengan A dikurang BP. Nah, apa maksudnya? Maksudnya kalau Q ini adalah variabelnya, yang A itu konstantanya, terus yang B ini berarti koefisien, dan yang P itu adalah variabelnya. Nah, apa kegunaannya? Kegunaannya adalah ketika kita tahu kuantiti atau jumlah barang, kita bisa tahu nilai P-nya atau price. Terus kalau misalnya kita tahu nilai price-nya, kita juga bisa tahu nilai kuantitinya. Kita ambil contoh bentuk fungsi permintaan itu adalah Q sama dengan 2000 dikurang 2P, ya kan? Nah, anggap kita ketahui nilai P-nya itu adalah 500. Nah, jadi berapa nilai Q-nya? Jadi tinggal kita masukkan aja. Nah, Q sama dengan 2000 dikurang 2. Nah, berarti kan P-nya di sini 500 anggapannya. Q sama dengan 2000 dikurang 2 dikali 500, berarti 1000. Otomatis nilai Q-nya adalah 1000 gitu ya. Nah, itu contohnya. Dan yang pertama ini adalah bentuk fungsi permintaannya. Nah, lanjut ke bentuk fungsi penawaran. Kalau bentuk fungsi penawaran adalah QS sama dengan min A ditambah BP. Oke, di sini ada D sama S. Kalau D itu demand, yang S itu adalah supply. Terus dia sama ya, berarti Q dan P ini adalah variabel, min A itu adalah konstanta, dan B itu adalah koefisiennya. Contohnya adalah Q sama dengan min 1000 ditambah 2P. Anggap lagi kalau kita ketahui nilai P-nya adalah 500, tinggal kita masukkan nilai P-nya. Berarti Q sama dengan min 1000 ditambah P-nya adalah 500, terus min 1000 ditambah ini dikali jadi 1000, berarti nilai Q-nya adalah 0. Nah, itu contohnya. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang bentuk fungsi permintaan dan bentuk fungsi penawaran, nah sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara mencari fungsi itu sendiri. Nah, di sini ada rumus mencari fungsi ya, yaitu Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1 sama dengan P kurang P1 per P2 kurang P1. Nah, jadi contoh soalnya gini, diketahui P1 2000, Q1 3000, P2 1500, Q2 2000. Anggap aja contoh soalnya gini, ketika harga telur 2000, maka pedagang bisa menawarkan telur sebanyak 3000. Terus sesuai dengan hukum penawaran kan, ketika harga turun, yang ditawarkan juga akan turun kan. Makanya ketika harga telur itu 1500, telur yang ditawarkan menjadi 2000 gitu. Nah, di sini yang ditanya adalah fungsi penawaran. Oke, kita masukkan rumus ini ya. Berarti Q kurang Q1-nya apa? Q1-nya 3000. Terus di sini Q2-nya 2000. Terus Q1-nya 3000 sama dengan P kurang
P1-nya berapa? P1-nya 2.000. Terus P2-nya 1.500 dikurang P1 yaitu 2.000. Kurang 3.000. Nah, di sini kita lihat 2.000 dikurang 3.000 berarti min 1.000 sama dengan P kurang 2.000. Nah, yang di bawah juga kita kurangi 1.500 dikurang 2.000 jadi min 500. Sini kita coret aja yang di bawah. Ini jadinya 1 dan yang ini 2. Terus kita kali silang. Berarti ini kali ini dulu. Q kurang 3.000 sama dengan 2 dikali P berarti 2P kurang 4.000. Oke. Jadi di sini karena bentuknya itu adalah Q sama dengan min A ditambah BP, berarti Q sama dengan, di sini kan konstanta dulu ya, berarti di sini min 4.000 ditambah 3.000, ini jadi ditambah 2P sama dengan min 4.000 ditambah 3.000 berarti min 1.000 ditambah 2P. Maka bentuk fungsi penawarannya adalah Q sama dengan min 1.000 ditambah 2P. Yang faktor yang mempengaruhi permintaan. Jadi, faktor yang mempengaruhi permintaan bisa menyebabkan kurva permintaan itu bergerak dan bisa menyebabkan kurva permintaan itu bergeser. Nah, yang pertama, Ibu akan menjelaskan dulu mengenai pergerakan. Jadi, pergerakan itu ada satu faktornya, yaitu harga barang itu sendiri. Jadi, kita bisa lihat di kurva di sebelah kiri. Nah, di sana itu ada kurva yang bergerak ke atas dan ke bawah. Artinya dari A1 itu kalau ke atas kan menjadi A2. Kalau misalnya ke bawah itu menjadi A3, gitu kan. Nah, mengapa dia bisa ke atas? Karena terjadi kenaikan harga. Seperti hukum permintaan, ketika harga meningkat, maka permintaannya atau Q-nya menjadi turun. Sehingga pergerakannya itu atau pergerakan kurvanya mengarah ke atas. Yang berikutnya yaitu ketika harga barang itu turun. Kalau harga barang turun, berarti permintaannya akan meningkat. Sehingga kurvanya itu bergerak ke bawah. Yang berikutnya, Ibu akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi kurva permintaan itu menjadi bergeser. Faktornya yaitu selain harga barang itu sendiri. Yaitu, yang pertama, ada harga barang substitusi atau pengganti. Yang kedua, harga barang komplementer atau pelengkap. Yang ketiga, selera. Yang keempat, pendapatan. Dan yang kelima adalah jumlah penduduk. Kita ambil contoh, poin pertama yaitu harga barang substitusi atau barang pengganti. Anggaplah kurva yang ingin kita buat adalah kurva T. Nah, berarti barang penggantinya adalah kopi. Kita logikakan kalau seandainya harga kopi meningkat, artinya permintaan teh juga akan meningkat. Kenapa bisa demikian? Karena kenaikan harga kopi itu menyebabkan konsumen beralih ke barang penggantinya yaitu teh. Nah, kita lihat di kurva, harga teh itu tetap, berarti P-nya itu datar ya. Tapi yang berubah adalah Q-nya. Q-nya menjadi ke kanan, yaitu menjauh dari titik 0. Sehingga, kalau misalnya permintaan meningkat dalam pergeseran, berarti dia bergeser ke kanan atas. Kalau misalnya permintaannya itu turun, maka dia akan bergeser ke kiri bawah. Nah, jadi kalau misalnya harga kopi itu turun, maka pergeseran kurva T itu akan ke kiri bawah. Terus yang kedua, harga barang komplementer atau pelengkap. Barang pelengkapnya teh adalah gula. Kalau gula harganya naik, maka
permintaan teh akan turun. Nah, sehingga dia akan bergeser ke kiri bawah. Begitupun sebaliknya. Yang berikutnya adalah selera. Kalau selera konsumen meningkat, maka pergeserannya ke kanan atas. Begitupun sebaliknya. Terus pendapatan. Kalau pendapatan masyarakat meningkat, maka pergeserannya ke kanan atas. Yang terakhir, kalau jumlah penduduknya meningkat, maka pergeserannya ke kanan atas. Begitupun sebaliknya. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai faktor yang mempengaruhi permintaan, sekarang kita akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi penawaran. Sama ya, kayak yang permintaan tadi, ada faktor yang mempengaruhi kurva penawaran menjadi bergerak, dan ada faktor yang mempengaruhi kurva penawaran menjadi bergeser. Nah, untuk pertama kali, Ibu akan menjelaskan mengenai pergerakan. Ada satu faktornya, yaitu harga barang itu sendiri. Kalau misalnya kita lihat di kurva, ada pergerakan dari S menjadi S1 dan menjadi S2. Kalau dari S menjadi S1 berarti dia ke atas. Kalau misalnya S menjadi S2 berarti dia bergerak ke bawah. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena seperti yang kita ketahui tentang hukum penawaran, ketika harga meningkat, maka penawarannya juga akan meningkat atau Q-nya akan naik. Sehingga menyebabkan kurvanya itu bergerak ke atas. Sebaliknya, kalau misalnya harganya turun, maka penawaran atau Q-nya juga akan turun. Sehingga kurvanya pun juga akan bergerak ke bawah. Yang berikutnya, Ibu akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi kurva penawaran menjadi bergeser. Jadi, faktornya itu adalah selain harga barang itu sendiri. Jadi, asumsinya di sini harga atau P-nya tetap atau bisa juga disebut dengan konstan. Nah, faktornya itu adalah biaya produksi, teknologi, subsidi, dan pajak. Kita ambil contoh poin pertama yaitu biaya produksi. Logikanya nih, ketika biaya produksi meningkat, maka penawarannya akan turun atau Q-nya akan turun. Nah, jadi Q-nya akan mendekati 0 sehingga pergeserannya itu akan ke kiri atas. Sebaliknya, kalau biaya produksinya turun, maka penawarannya akan naik. Maka pergeserannya akan ke kanan bawah. Nah, kita lanjut ke poin berikutnya. Teknologi meningkat, maka penawarannya akan meningkat. Pergeserannya ke kanan bawah. Begitupun sebaliknya. Subsidi meningkat, berarti penawaran juga meningkat. Maka pergeserannya ke kanan bawah. Pajak naik. Kalau pajak naik, berarti penawarannya turun. Maka pergeserannya akan ke kiri atas. Kita akan membahas tentang keseimbangan pasar atau equilibrium. Jadi keseimbangan pasar itu adalah keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Artinya, barang yang diminta oleh konsumen itu sama dengan barang yang ditawarkan oleh produsen, serta harganya itu adalah harga yang disetujui oleh konsumen dan oleh produsen. Nah, jika kita lihat kurvanya, kita sudah belajar ya kurva permintaan. Nah, berarti kan dari kiri atas ke kanan bawah, sedangkan kurva penawaran itu dari kiri bawah ke kanan atas. Jadi perpotongannya itu adalah keseimbangannya dilambangkan dengan E atau equilibrium. Nah, di sini rumusnya adalah QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Nah, di sini adalah fungsinya yang dimasukkan. Nah, kalau QD itu adalah quantity of demand, kalau QS adalah quantity of supply, kalau PD adalah price of demand, kalau PS adalah price of supply. Nah,
Jadi kita coba mengerjakan soalnya ya. Jadi diketahui fungsi permintaan dan fungsi penawaran adalah sebagai berikut. Kalau fungsi permintaan berarti kan QD sama dengan 2000 dikurang 2P. Kalau QS sama dengan min 1000 ditambah 2P. Nah itu contoh soalnya. Yang ditanya adalah titik keseimbangan. Titik keseimbangan. Nah titik keseimbangan itu adalah Q, P. Ya. Oke, coba kita kerjakan soal tersebut. Nah, fungsinya kan, rumusnya kan QD sama dengan QS. Nah, kita masukkan fungsinya. Berarti QD itu adalah 2000 dikurang 2P. QS itu adalah min 1000 ditambah 2P. Nah, di sini tujuan kita ingin mencari P. Karena kan yang tinggal itu P kan yang di bawah. Berarti kita gabungkan dulu P-nya di sebelah kiri. Min 2P berarti min 2P sama dengan min 1000 ini menjadi min 2000. Min 2P dikurang 2P berarti min 4P sama dengan min 1000 dikurang 2000 berarti min 3000. Berarti nilai P-nya min 3000 dibagi min P berarti 750. Nah ini kan baru P-nya kan, sedangkan kita membutuhkan untuk mencari nilai Q-nya. Nah, ini bisa disubstitusikan di fungsi QD atau di fungsi QS terserah. Cuman di sini kita akan memilih untuk mensubstitusikan di QD. Berarti QD sama dengan 2000 dikurang 2P. QD sama dengan 2000 berarti P-nya 750. QD sama dengan 2000 dikurang berarti 2000 dikali 750 1500 berarti nilai Q-nya adalah 500 gitu. Kalau misalnya kita mau substitusikan ke QS bisa juga dan hasilnya pasti sama. Kalau nggak sama berarti ada yang salah dari cara mengerjakan soal ini. Nah, titik keseimbangan itu kan berarti Q, P. Berarti titik keseimbangannya adalah yang Q-nya itu 500, yang P-nya 750. Nah ini ya jawabannya. Jadi kalau misalnya kita masukkan dia ke kurva, yang di sini yang di bawah ini adalah yang Q-nya, berarti Q-nya tadi 500 ya, berarti di sini 500. Nah yang P-nya 750. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita tentang materi permintaan dan penawaran. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang elastisitas harga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.